Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, saya sebagai perwakilan dari kelompok 3 akan coba membahas kembali tugas yang sudah diberikan kepada kami, yaitu mengeksplorasi dataset. Dalam era digital saat ini, setiap aktivitas penggunaan menghasilkan data, mulai dari transaksi online, aktivitas media sosial, hingga data lokasi. Volume data yang terus meningkat menuntut adanya keahlian dalam menganalisis dan memanfaatkan data tersebut. Inilah yang menjadi fokus dalam bidang analisis data. Tujuan kami dalam tugas kali ini melakukan eksplorasi awal terhadap data transaksi e-commerce. Di sini kami akan coba melakukan pembersihan data tersebut. Pertama, kita akan mencoba mengimport Pandas, library Pandas dan NumPy sebagai membaca dataset. Kemudian kita akan memasukkan perintah untuk membaca dataset kita. Kemudian akan menampilkan sebagian dari dataset kita. Di sini pada dataset terdapat transaksi ID, user, kolom username, age, country, produk kategori, purchase amount, payment method, dan transaksi date. Di sini terdapat 50.000 baris dengan 8 kolom. Kemudian kita akan melihat deskripsi dari kolom-kolom yang numerik dari dataset tersebut. Di sini kita bisa lihat, di sini juga membantu kita untuk melihat apakah ada kelainan data atau salah satunya missing value. Di sini kita melihat di transaksi ID terdapat 50.000 data. Pada kolom age terdapat 50.000, pada kolom purchase amount terdapat 49.993. Dari data ini bisa terlihat kalau terdapat 7 data yang tidak ada atau kosong. Kemudian kita juga bisa lihat di sini di umur, minimal umur terdapat di 18 dan maksimal 633. Berarti di sini terdapat nilai yang menyimpang atau bisa kita sebut dengan outlier. Terus di pembelian, di jumlah pembelian atau purchase amount terdapat minimal pembelian di 5,04 dan maksimal di 999. Selanjutnya kita akan coba melihat apakah dalam data tersebut terdapat missing value dengan menggunakan perintah is null. Di sini dapat terlihat di transaksi ID 0, username, age, country, produk kategori, purchase amount. Username, age, country, produk kategori terdapat 0 missing value. Di purchase amount terdapat 7. Payment method, transaksi ID terdapat 0. Jadi di sini terdapat 7 missing value pada kolom purchase amount. Maka dari itu kami melakukan penghapusan missing value dengan menggunakan drop NA. Kemudian kita akan mencoba menampilkan kembali apakah penghapusan missing value tersebut berhasil atau tidak. Dan sudah terlihat di sini di kolom purchase amount-nya sudah 0, sudah tidak ada missing value. Lanjut, kita akan mendeteksi apakah terdapat outlier dalam dataset tersebut. Kita coba mencari outlier tersebut pada kolom-kolom yang berisi numerik dengan memasukkan tipe data integer, number, dan float. Jadi dia akan otomatis mencari outlier pada kolom-kolom yang bertipe data integer dan float dan mendapatkan hasil di transaksi ID terdapat 0, di umur dan di kolom age terdapat 6, di purchase amount terdapat 0. Jadi kita mendapatkan outlier di kolom age. Di sini kami menggunakan metode IQR atau interquartile range. Kemudian karena terdapat outlier pada kolom age, kami akan coba untuk menghapus outlier tersebut dengan sama seperti tadi dengan menggunakan IQR atau interquartile range.
dengan memasukkan rumus berikut. Dan langkah selanjutnya untuk mengatasinya kami menggunakan median. Pada kolom H dapat di median 44, maka akan mengganti nilai-nilai yang keenam nilai yang outlier tadi pada kolom H akan mengganti nilainya menjadi 44 sehingga tidak lagi menjadi nilai yang outlier. Kemudian kita akan coba menampilkan kembali apakah sudah berhasil atau tidak. Dan sudah pada kolom terjadi 0, pada kolom H sudah 0 dan bersama dengan 0. Kemudian kita akan coba melihat apakah ada data ketidakseimbangan dataset ini dengan memvisualisasikannya agar kita lebih mudah untuk melihat apakah ada nilai yang terlalu menonjol di dataset tersebut. Karena nilai yang menonjol tersebut dapat mempengaruhi data untuk bisa membaca nilai-nilai yang minoritas karena ketidakseimbangan data tersebut. Bisa dilihat di sini di grafik bar ya. Rata-rata kategori produk per jumlah transaksi itu rata-rata cenderung seimbang. Jarak antara produk dengan satu produk dengan produk lainnya tidak terlalu jauh. Kemudian kita akan coba melihat pada grafik lingkarannya per kategori. Di sini rata-rata memiliki 12,1, 12,4, 12,5 dan 12,6 dan 12,8. Jadi jarak antara produk satu dengan produk lainnya tidak terlalu jauh atau hampir bisa dikatakan ini data ini seimbang. Jadi dalam dataset ini tidak ada data yang tidak seimbang. Oke, pada selanjutnya kita akan mencoba melihat apakah terdapat format nilai aneh. Karena di sini terdapat dua tipe kolom, yaitu kolom string dan numerik. Pertama, kami akan mencoba mencari nilai aneh pada kolom string. Di sini kami mencoba untuk menampilkan terlebih dahulu nilai-nilai uniknya. Seperti di kolom country terdapat beberapa nilai unik seperti Meksiko, India, France, Jerman, Kanada, Jepang, Australia, Brazil, USA, dan UK, dan yang lainnya. Begitu juga pada kategori dan payment method. Jadi nanti hasil ini akan kita masukkan ke dalam, apabila ada input di luar dari ini, di luar dari nilai unik tersebut, maka akan terdeteksi sebagai format nilai aneh. Dan di sini pertama kami akan mengimport library untuk dapat membaca karakter-karakter atau simbol-simbol yang tidak wajar seperti tanda seru, pagar, di kolom nama misalnya, atau di kolom-kolom yang berupa string. Dan akan memfilter juga apakah ada spasi berlebih di awal atau di akhir. Dan dari hasil itu kami mendapatkan pada kolom username tidak terdapat baris dengan spasi berlebih, 0 baris dengan karakter tak wajar. Seperti simbol-simbol yang tadi ada 0 baris, dan di sini terdapat jumlah nilai unik 100. Itu karena ini merupakan kolom nama, jadi terutama pada dataset transaksi e-commerce ini. Jadi mungkin apabila data tersebut atau nama tersebut beberapa kali muncul karena tiap orang melakukan transaksi lebih dari sekali. Selanjutnya pada kolom country terdapat 0 baris yang memiliki spasi berlebih dan karakter tak wajar. Juga terdapat 0 baris, jumlah nilai unik ada 10, dan nilai di luar daftar yang diharapkan itu ada 0, berarti tidak terdapat format nilai aneh. Lanjut pada kategori, di sini terdapat
0 baris dengan spasi yang berlebih, dan baris dengan karakter tak wajar. Ada 6209 baris karena kita tadi menginputkan N atau simbol ini termasuk ke dalam kategori simbol-simbol. Baris dengan karakter tak wajar terdapat 6209 baris. Di sini hal ini normal karena tadi kita memasukkan simbol N atau simbol dan ke dalam format nilai yang tidak wajar atau format nilai aneh. Dan ternyata yang muncul adalah home and kitchen, yang dimana ini termasuk ke dalam salah satu kategori di dalam dataset tersebut. Jadi itu tidak apa-apa. Maka selanjutnya pada jumlah nilai unik ada 8, yaitu clothing, beauty book, sport, toys, home dan kitchen, grocery dan elektronik. Yang mana itu termasuk nilai-nilai uniknya. Dan nilai di luar daftar yang diharapkan atau nilai yang memiliki format nilainya ada 0 baris dan tidak terdapat formulanya. Kemudian pada kolom payment method terdapat 0 baris, pada karakter tak wajar terdapat 0 baris. Jumlah nilai naik ada 6. Nilai di luar daftar yang diharapkan juga ada 0, berarti tidak terdapat format nilai aneh. Selanjutnya kami akan melakukan pemeriksaan pada kolom-kolom yang mengandung nilai numerik, seperti kolom transaksi ID, age, dan process amount, serta transaksi date. Di sini pada transaksi ID kami akan melihat apakah ada data yang duplikat pada transaksi ID tersebut, karena transaksi ID merupakan nilai unik juga. Jadi seharusnya tidak ada data yang terduplikat. Selanjutnya pada kolom umur akan mendeteksi apakah ada umur yang di bawah 18 dan yang melebihi 100. Jika itu ada, maka akan muncul sebagai format nilai aneh. Selanjutnya pada kolom process amount akan mencoba mencari apakah ada total dari pembelian tersebut itu ada nilai yang negatif atau nilai 0. Jika ada, maka itu akan terdeteksi sebagai format nilai aneh. Kemudian pada tanggal kami akan memasukkan format month, day, and years. Jadi yang pertama adalah bulan, kemudian hari, kemudian tahun. Jika ada format nilai yang tidak sesuai dengan format yang sudah dimasukkan, maka akan terdeteksi sebagai format nilai aneh. Dan berikut ini hasilnya. Pada transaksi ID tidak terdapat duplikat, pada usia juga tidak terdapat nilai atau usia yang tidak wajar, pada process amount juga tidak terdapat, dan pada transaksi ID terdapat 3 yang tidak sesuai dengan format, yaitu pada transaksi ID yang 1, 2, dan 3. Di sini terdapat 3 baris format nilai aneh. Di sini tidak sesuai format karena bulan 14 itu tidak ada, dan bulan 17 dan bulan 19 itu tidak ada. Maka terdeteksi sebagai format nilai aneh. Kemudian setelah menemukan format nilai aneh ini, kami melakukan penghapusan. Karena apabila format nilai aneh ini kami lakukan penggantian atau kami samaratakan dengan misalnya dengan bulan 1 tanggal 1 2023, itu takutnya akan menjadi data yang bias untuk kedepannya apabila, karena ini termasuk ke transaksi date. Di transaksi e-commerce ini cukup penting, jadi kami memilih untuk menghapusnya, dan juga ini hanya 3 baris. Dan setelah dilakukan penghapusan, kita akan melihat kembali dan mengecek kembali apakah masih ada tanggal tidak valid tersebut dan menunjukkan 0 baris. Berarti transaksi yang memiliki format nilainya tadi, tanggal transaksi memiliki format nilainya tadi sudah dihapus. Selanjutnya akan masuk ke korelasi antar fitur, terutama pada fitur numerik. Di sini kami menampilkannya dengan menggunakan heat map, yang dimana jika nilai mencapai 1 dengan tampilan memerah atau tampilan kotak yang memerah,
maka terdapat korelasi antar fitur numerik tersebut. Jika mencapai warna biru atau mendekati 0,6, di sini maka akan menandakan bahwa fitur antar numerik tersebut tidak terlalu berkorelasi. Di sini kita bisa melihat terdapat cukup korelasi antar umur dan tanggal, walaupun tidak memiliki korelasi yang cukup baik. Dari dataset ini, kami berhasil untuk mengatasi missing value, outlier, dan format nilai aneh. Dan dari dataset ini juga diketahui bahwa tidak adanya data yang tidak seimbang. Mengapa hal ini perlu ditangani? Pada missing value, itu berarti terdapat data atau nilai yang kosong. Apabila terdapat data atau nilai yang kosong, dapat membuat nilai yang hilang tersebut membuat analisis kurang akurat, dan nilai yang hilang juga dapat menyebabkan bias. Pada outlier juga dapat mendistorsi statistik, mempengaruhi akurasi model apabila nilai outlier tersebut tidak ditangani. Kemudian data tidak seimbang. Di dalam dataset kami ini tidak terdapat atau tidak adanya data tidak seimbang. Apabila terdapat data tidak seimbang, maka itu perlu ditangani karena data tidak seimbang tersebut atau kondisi di mana distribusi kelas atau kategori dalam data tersebut memiliki jumlah sampel yang jauh lebih banyak dari kelas lainnya, di mana itu dapat membuat kurang efektif dalam mengenali kelas minoritas yang seringkali justru lebih penting, dan prediksi menjadi bias dan kurang bermakna untuk kasus-kasus kritis. Kemudian pada format nilai aneh, nilai yang penulisannya tidak konsisten. Contohnya seperti format tanggal tadi yang tidak valid, nilai numerik yang tidak wajar. Contohnya apabila terdapat di kolom usia terdapat usia yang negatif, itu termasuk ke format nilai yang aneh. Atau tipe data tidak konsisten, misalnya string di dalam kolom yang seharusnya numerik. Itu perlu ditangani karena itu dapat membuat kebiasaan dalam analisis, sehingga perlu untuk memastikan konsistensi dan validasi data. Kemudian pada format nilai aneh. Format nilai aneh biasa penulisan atau tipenya tidak konsisten, seperti format tanggal tidak valid yang terdapat pada dataset kami tadi. Kemudian nilai numerik yang tidak wajar seperti usia yang negatif, tipe data yang tidak konsisten seperti misalnya string di dalam kolom yang seharusnya numerik, atau entry yang duplikat. Hal tersebut perlu ditindaklanjuti atau dicegah dengan beberapa metode tertentu untuk mencegah biasnya data dalam menganalisis data tersebut dan memastikan konsistensi dan validitas data. Sekian penjelasan dari tugas dari Express dataset kami. Apabila ada kesalahan kata dan kesalahan dalam penjelasan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.